Oke, di sini saya akan presentasi saya ke bagian subjek kegiatan pelaksanaan aktual. Kelas berapa sih yang sasaran? Saya dasar sebenarnya pada kelas 6 SD. Namun waktu saya cerita kelas 6, eh, kemudian saya dan teman-teman mutusin eh, ya udah kalau kelas kelas 5. Oke. Kemudian gimana sih pendekatan kita rencana rancangan kegiatan kita itu eh, mengimplementasikan deep learning berbasis flipbook ini. Yang pertama, mengidentifikasi apa aja sih masalah di SDN Ngadireso 1 tersebut, apa aja yang menghambat dan eh, apa aja yang kurang di SDN Ngadireso tersebut. Dan ternyata eh, identifikasi masalahnya ada di kurangnya minat belajar dan pemahaman konsep. Jadi, untuk mengimplementasikan rancangan konsep deep learning saya, strategi itu cukup gak sulit karena melihat dari masalahnya udah dilihat dari masalahnya udah kayak susah nih. Nah, kemudian setelah kita tahu kurangnya minat belajar dan pemahaman konsep, kita merancang gimana sih biar anak-anak ini senang belajar dengan flipbook, belajar sejarah dengan flipbook, belajar apapun dengan flipbook itu. Eh, kemudian akhirnya kita setelah merancang strateginya, kita mendesain materi pembelajaran interaktif gimana agar efektif akan di SDN yang jelas tersebut. Nah, dan juga dilihat dari setelahnya itu lumayan sulit. Hanya kita desain materinya seunik mungkin dan semenarik mungkin bagi anak kecil, bagi anak sekolah dasar. Kemudian setelah itu rancangan saya, rencana saya setelah melakukan desain materi yaitu mengimplementasikan di kelas di kelas 5 SD tepatnya dengan guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai eksplorasi aktif. Kemudian lanjut ke bagian observasi dan evaluasi proses pembelajaran. Eh, kan saya eh, sebagai perancang. Saya sebagai perancang merancang dari rancangan strategi tadi termasuk dalam evaluasi proses pembelajarannya yaitu eh, dalam penilaian dalam penilaiannya nanti eh, seberapa seberapa bisa sih menggunakan flipbook eh, di kalangan SD tersebut kan gimana atau eh, seberapa seberapa efektif flipbook tersebut bagi anak-anak SD tersebut dan juga keterlibatan siswa dalam menggunakan flipbook. Apakah mereka terus berusaha untuk bisa menggunakan flipbook ataukah ada yang malas-malasan gitu. Dan pemahaman konsep meningkat. Eh, dalam rancangan tadi kita juga menyasar bagaimana caranya biar flipbook ini terlihat unik dan bisa bikin kecil itu paham kan yang dengan rancangan desain dengan materi-materi yang ada di flipbook tersebut, yaitu
saya beri audio juga pada Facebook untuk pendukung untuk audio visual. Kemudian ada video juga untuk video visual. Kemudian ada desain-desain juga sebagai visual grafik visual. Kemudian setelah itu refleksi dan perbaikan pembelajaran. Berikut hasil atau saya yang waktu itu saya CNS Jokusuma. Ini saya Pak, yang ini. Terima kasih.